Kalau ngikut Yesus nggak mungkin ninggalin Kristen. Sekarang pertanyaan gini simple, satu pertanyaan. Apakah Yesus seorang Kristen? Apakah yang dilakukan, yang dikatakan oleh Yesus dan yang dilakukan oleh Yesus diterapkan oleh Kristen itu sendiri? Silahkan renungkan sendiri. Kalau misalnya benar-benar mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, gitu aja sih. Berarti mungkin bisa Anda simpulkan nih. Berarti berangkat dari ayat ini untuk meninggalkan Kristen itu. Iya, sebenarnya banyak sih. Banyak ya. Sebenarnya pesan-pesannya simple dan mudah dipahami. Jadi kalau misalnya Bapak di dalam kitab suci tertulis Bapak lebih besar daripada aku, artinya adalah Bapak sama dengan Yesus. Qul huwallahu ahad. Dalam Ulangan 64 dan 12:29, Markus 12:29, bunyinya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pesannya sama. Ya, di Al-Ikhlas ini masa kenabiannya siapa nih? Rasulullah SAW. Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu Echad. Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu Echad. Nabi Muhammad menyampaikan juga mengajarkan bahwa Tuhan itu Ahad. Allahumma shalli wa sallim. Ini tiga pesan ini sama. Masa sih? Misalnya nih di masa Musa, di masa Yesus, Nabi Muhammad. Redaksinya sama, ya nggak ada bedanya lah gitu. Redaksinya sama, diksinya sama, menggunakan Echad, Ahad, ya kan? Masa sih ada yang di salah satu masa misalnya masanya Yesus, penafsirannya tiba-tiba jadi Tritunggal. Sedangkan di Musa dan Nabi Muhammad penafsirannya bahwa Tuhan itu Esa, nggak ada dibagi-bagi. Atau enggak tiba-tiba di masa Nabi Muhammad kebenaran bahwa ya Allah yang hak adalah Allah yang Tritunggal, kan nggak mungkin. Ini tiga ini kompak bahwa Tuhan itu satu. Esa udah bor. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Berarti Allah nih. Iya, yang ngomong Allah kan. Itu Yesus bukan tuh? Bukan. Berarti bukan ya? Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Bukan. Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan berarti. Ya, lanjutin. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tempat perbudakan. Terus? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Intinya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, gitu loh. Ya kan? Ya udah. Coba kita buka surah Al-Isra 39. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Muhammad, dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kira-kira pesannya sama atau beda? Sama. Ya udah, intinya berarti memang tidak ada sesembahan lain, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Mimma ilaika rabbuk. Nah, Masya Allah. Kita percepat. Keluaran 3:15.
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Waduh. Ya. Apa tuh? Beginilah kekuatan kepada orang Israel. Kau katakan. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-menurun. Coba langsung ke Al-Baqarah 133. Saksinya adalah, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Ya, mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Masya Allah Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Masya Allah. Bahwa memang pesan tauhid itu tuh linear, bahkan sampai ke redaksinya itu linear, bahwa Tuhannya para nabimu tuh ya Allah. Coba di Yohanes 20:17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Di Al-Maidah 17. Di dalam bahasa Indonesia tertulis bahwa Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan di Selaber tuh lebih jelas tuh, dibilang Tuhanku dan Tuhanmu juga. Dibilang aku akan pergi kepada Bapakku dan juga Bapamu, kepada Allahku dan juga Allahmu. Yohanes 17 ayat 3. Coba, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Kehidupan yang kekal itu surga ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Waduh, itu ini klimaksnya nih. Kunci surga tuh itu, bukan kunci surga tuh bahwa mengenal bahwa Tuhan tuh satu dan Dia punya utusan adalah Yesus. Kalau selain daripada itu, kalau misalnya pesannya berubah, misalnya adalah Tuhan tuh satu dan Yesus juga jadi ikutan jadi Tuhan, tuh udah beda pesannya tuh, nggak ke hidup yang kekal tuh, nggak nyampe, itu bukan jalan yang lurus tuh, ya. Dan kita tahu sesuai dengan redaksinya, Lai sendiri tahu itu di dalam Islam itu namanya apa? Itu syahadat. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 3 memang pada saat itu masa misinya Yesus, makanya disebut yang sebagai utusan oleh Yesus. Nah, karena di zaman sekarang adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi bagi seluruh alam, makanya yang disebutkan Nabi Muhammad. Boom. Jadi kita tahu di sini bahwa konsep ketuhanan yang benar adalah Allah atau Allah itu Esa, Allah itu satu, tidak ada yang lain, gitu loh. Dan tanpa tapi dan tanpa keterangan lanjutan, tanpa koma, Allah itu Esa, nggak ada, tapi 3 loh, nggak gitu, tapi 4 loh, tapi 2 loh, enggak, tapi Allah itu Esa, udah selesai.